antar? Mana pesananku? Cepat antar, dong. Bos, saya segera sampai. Jangan kasih rating jelek ya. Iya, baik, baik. Sayang, kamu kok di sini? Kenapa? Aku di sini. Dasar pecundang, miskin banget. Mana bisa sebanding sama Pak Yang? Dasar tukang antar. Jangan ganggu urusanku. Nih, dikasih duit, cepat pergi, pergi. Aku siang bengkel, malam antar order. Ini cara kamu balas budi? Aku bisa duduk di mobil mewah sambil ketawa. Masa harus susah-susah sama orang sepertimu? Bung, istrimu antar order, memang mantap ya. Nanti pasti aku kasih rating bagus. Hahaha. Aku rating. Ah, Jatuh ke tanganku. Kamu nanti tidak ada kerjaan lagi. Kalau bukan karena perintah khusus Tuan Yang, aku sayang mengambil barang kecilmu. main ikatan denganku, tahu diriku, sebelumnya, pernah nonton berapa banyak film porno? Tempat ini tidak aman untuk berlama-lama. Cari tempat untuk bersembunyi dulu. Siapa berani mengintip Putri Jian An mandi? Saya tidak sengaja. Yi Hao, kenapa kamu di sini? Putri ini kenal saya. Putri, inilah yang Paduka maksud. Orang yang tidak setia, biarkan aku memanahnya. Berhenti. Yi Hao, selama bertahun-tahun, akhirnya kamu datang mencariku. Aku ingat, aku dan Putri Jian An, ada suatu kisah asmara. Ah, benar, hamba sudah berpikir matang-matang, tetap merasa putri yang terbaik. Apa yang terjadi? Dulu demi Wang Linlin, perempuan itu meninggalkanku. Sekarang apalagi yang kau cari padaku? Semua karena perempuan Wang Linlin itu. Dia dan Yang Zi, bersekongkol menipu hartaku, dan akan mengirimku ke istana, untuk menjadi kasih. Dua bajingan itu. Sejak Yang Zi menjadi orang terkaya, dia dekat dengan Pangeran Wali, kakak Kaisar. Sudah lama tidak suka pada mereka. Benarkah? Yi Hao, aku percaya kemampuan bisnismu. Kuharap kau segera, dari tangan Yang Zi, merebut kembali posisi orang terkaya di ibu kota. Asalkan aku diberi kesempatan, aku pasti akan membuat Yang Zi, bajingan itu, menderita selamanya. Aku akan menyerahkan semua asetku kepadamu. Aku mengandalkanmu. Pasti tidak akan mengecewakan harapan putri. Yi Hao, kenapa kamu mau pergi? Apa aku tidak cukup baik? Meski mati di bawah bunga peoni, jadi hantu pun tetap anggun. Tapi kalau terus begini, aku akan jadi orang kering. Putri, bukan begitu. Itu Yang Zi si bocah yang menjebakku. Aku khawatir dengan keluargaku. Aku pulang dulu untuk lihat. Lepaskan aku. Tidak kusangka selir Wei Yi Hao masih lumayan cantik. Sebelum menjualmu ke Chun Xiangye, biarkan aku bersenang-senang dulu. Nah, Cih, kalian berdua pasangan mesum. Yi Hao pasti akan menghajar kalian. orang itu sekarang bahkan bukan laki-laki. Bagaimana bisa menyelamatkanmu? Biarkan aku bersenang-senang dulu. Haha. Yi Hao, mereka itu yang merampas restoran kita, dan akan mengirimku ke tempat seperti itu. Wei Yi Hao. Kenapa kalian mengikat keluargaku? Wei Yi Hao, kau dan Yang Zi di hadapan Menteri Shangshu membuat perjanjian militer harus membuat anggur dalam 3 hari untuk diekspor ke luar negeri. Selama 3 hari, kau tidak terlihat. Tentu aku menangkap selirmu dan menyita rumah tua serta restoranmu. Itu Yang Zi dan Wang Linlin yang mengikatku? Aku tidak peduli. Kami hanya menjalankan perintah. Bawa pergi. Bukankah batas waktu 3 hari? Hari ini juga aku pasti akan membuat anggur yang membuat Menteri Shangshu puas. Semua pegawai restoranmu sudah kabur. Apa yang kau pakai untuk membuat anggur? Aku dan kau bertaruh. Kalau aku berhasil membuatnya, kau harus memberiku 1000 tael perak, kemudian di depan Menteri Shangshu berlutut. Aku juga akan menjual kau dan Liu Shanshan ke tempat kerja paksa.
dan biarkan 50 pekerja bergiliran memperkosa kalian. Baik, aku terima taruhan ini. Nanti ketemu di restoran. Baik, aku pergi sekarang. Aku akan undang Tuan Shangshu. Hari ini aku akan membuatmu tidak punya tempat berpijak lagi. Ayo kita pergi. Ayo. Suamiku, apa kau benar-benar bisa membuat anggur? Sebelumnya, aku tidak pernah melihat. Tenang saja. Aku jamin Yang Zi akan bersujud dan memohon ampun. Oh ya, tolong nyalakan api untukku. Suamiku, untuk apa kau suruh aku menyalakan api, bukannya membuat anggur itu fermentasi? Aku akan membuat kalian lihat apa itu arak suling. Tuan Shangshu, inilah anggur yang kubuat. Kau pikir hanya dengan meletakkan beberapa guci lalu bilang sudah jadi anggur? Kau pikir Tuan Shangshu mudah dibohongi? Apa benar, Tuan Shangshu? Coba saja maka tahu. Aroma ini belum pernah aku cium. Anggur apa ini? Jawab, Tuan. Ini disebut anggur buah. Aku membuatnya dari buah segar dan manisan buah. Aku belum pernah mencoba anggur buah. Ah, Tuan, anggur ini tidak boleh diminum. Kenapa, Tuan? Tuan harus tahu bahwa setiap buah memiliki sifat berbeda. Jika panas dingin tidak seimbang, itu bisa menyebabkan keracunan. Wei Yihao, kau ingin membunuhku? Omong kosong. Yang Zi Tuan, ini resep anggur buah saya. Semuanya dibuat dari buah-buahan yang bergizi dan melembabkan, yang difermentasi. Selain itu, juga memiliki khasiat untuk vitalitas pria. Cobalah, Tuan. Betulkah? Kalau begitu saya coba. Benar-benar menyegarkan, Tapi yang kamu katakan khasiatnya? Tunggu sebentar, Tuan sebentar lagi akan terasa. Sudah bangun. Aduh. Yang Zi, apalagi yang bisa kamu katakan sekarang? Tuan, menurut saya, anggur ini seharusnya untuk mengungkapkan perasaan. Jika dulu Li Bai meminum anggur ini, apakah dia masih bisa menulis begitu banyak puisi indah? Itu juga masuk akal Wei Yihao. Anggurmu ini paling-paling hanya suplemen, bukan anggur yang baik. Tenanglah, Tuan, saya tahu kamu tidak puas. Bukankah itu hanya minuman keras? Saya punya. Anggur ini bernama Kamu tahu apa itu harus minum 300 cangkir sekaligus? Di zaman kita ini, karena keterbatasan teknologi, tidak ada minuman keras. Kamu tahu apa? Ini pakai teknik distilasi kimia. Arak yang dibuat dengan cara ini jauh lebih keras 100 kali lipat dari arakmu. Kalau keras atau tidak, coba saja. Bawa ke sini. Tuan, Anda nanti masih harus menjadi juri yang adil, bukan? Masalah kecil seperti mencoba arak serahkan saja pada bawahan. Masuk akal, babi. Babi, minum semua arak ini untukku. Aku tidak percaya di dunia ini ada arak sekencang ini. Tuan tenang saja, aku babi, minum arak tidak pernah mabuk. Suamiku, babi ini adalah dewa arak nomor 1 di ibu kota. Konon, dia pernah minum 3 hari 3 malam tanpa mabuk. Tenang, arak yang dia minum sebelumnya itu cuma arak cemen. Hari ini aku akan buat dia tahu apa itu mulut meledak, perut hancur, tenggorokan terbakar. Minum. Hahaha, arak sebanyak ini tidak cukup buat membasahi tenggorokanku. Mabuk? Tidak mabuk. Tidak mabuk? Kalau tidak mabuk, jalan 2 langkah. Meskipun kakimu patah, 5 langkah ini harus kamu selesaikan. Tidak masalah. 5 langkah, mulai, jalan. 4. Pergilah. Hampir selesai. Tuang untukku. Ini dia tuang. Kamu lucu sekali. Bangunlah. Yang Zi, apalagi yang bisa kamu katakan sekarang? Aku curiga Wei Yihao menaruh obat tidur di anggur. Aku minta pertandingan ulang. Yang Zi, aku ini demi dirimu dan Pangeran Wali, sudah banyak bersabar. Jangan keterlaluan. Tuan, saya tidak berani. Kakek Wei, saya salah. Kali ini saya mengaku kalah. Urusan kita belum selesai. Kecap 18 rempah dan saus wijen. Berdasarkan pengalamanku bertahun-tahun mengantar makanan, pasti membuat kalian orang kuno ini makan dengan puas. Yihao,
Bumbu-bumbu yang kamu ciptakan benar-benar berguna. Kedai kita seharian penuh sesak pelanggan. Dengan kecepatan kita menghasilkan uang, percaya cabang akan segera dibuka di seluruh ibu kota. Haha, suamiku hebat. Aku punya yang lebih hebat lagi. Tidak baik, Tuan Wei. Sudah pergi. Panglima, apa maksudmu lagi? Apa maksudnya? Pelanggan di restoranmu keracunan. Aku akan menutup restoran kalian yang dimaksud. Kalian tuli? Baginda. Kapan Kaisar datang? Menghadap Baginda. Bangunlah, Baik. hari ini aku menyamar. Coba ceritakan, apa yang terjadi? Baginda, hamba menerima laporan. Ada orang di restoran Wei keracunan setelah makan. Baginda, restoran Wei kami tidak mungkin bermasalah. Pasti ada yang menjebak. Kenapa tidak mungkin? Baginda, kepala rumah tangga keluarga, yang baru saja makan di sini sekarang bahkan tidak bisa turun dari tempat tidur. Bawa orangnya ke sini. Baginda, mohon Baginda membela hamba. Lihatlah, orang sudah begini. Kau masih berani tidak mengaku? Yang Zi, kau hanya bisa pakai cara kotor seperti ini kan? Aku hampir mati sekarang. Cepat, cari dokter untukku. Baginda, restoran Wei ini makanannya bermasalah. Seharusnya disegel. Wei Yihao membunuh orang. Harus segera diserahkan ke Kementerian Hukum. Mohon Baginda membela. Ada masalah yang mulia pasti akan menegakkan hukum secara adil. Yang mulia, saya punya cara untuk membuktikannya. Orang ini memfitnah restoran Wei saya. Oh, kalau begitu, aku ingin melihat, apa caramu? Bukankah kau keracunan? Aku akan memberikan penawarnya sekarang. Ambilkan air comberanku, Apa itu air comberan? cuci perut dengan air comberan. Pertimbangkan baik-baik, apa kau masih pura-pura? Ah, tidak bisa. Air comberan ini bukan untuk diminum manusia. Kau, beri aku 50 TL perak. Aku berhenti berpura-pura. Jangan bergerak. Kalau kau gagal, aku akan bunuh seluruh keluargamu, tuan. Yang mulia, kami tadinya mengira Wei Yihao ini punya kemampuan. Sekarang tampaknya mungkin perjalanan ini sia-sia. Jangan terburu-buru, lihat saja. Lihat, uang bisa membuat setan pun bekerja. Restoranmu sudah disita seumur hidupmu, tidak akan pernah ada kesempatan bangkit lagi. Ini hanya sebuah restoran. Percaya atau tidak, meskipun aku tidak punya restoran ini, aku tetap bisa memenangkan taruhan denganmu. Restoranmu sudah disita. Dengan begini, aku masih tidak bisa mengalahkanmu. Kalau begitu aku jadi cucumu. Hei, cucu manis. Sekarang aku ajari kamu kata badi, tidak peduli Anda di ibu kota dimanapun, saya jamin dalam waktu 1 jam makanan akan sampai di tangan Anda. 1 jam, ibu kota ini kelilingnya 40 li, banyak tempat tidak bisa dilalui kereta, hati-hati jangan berbicara besar. Jika Anda bisa dalam 1 jam mengantar makanan ke ibu kota dimanapun, saya tidak hanya mengembalikan restoran Anda, tetapi juga semua restoran saya berikan kepada Anda. Hei, bocah yang, masih mau bertaruh lagi? Ayo taruhan. Saya ingin meminta Baginda menjadi saksi, jika Wei Yihao berbohong, itu adalah kejahatan menipu kaisar, pantas dihukum mati. Baik. Aku akan menjadi saksi taruhan kalian. 3 hari lagi, kita lihat kemampuanmu. Sesuai taruhan sebelumnya, hari ini adalah hari penyaksian. Saya sudah menyiapkan akta tanah. Jika Wei Yihao menang, semua restoran saya menjadi miliknya. Baik, mulailah. Hai Yang. Restoran ini saya ambil, sebagai bunga atas fitnahmu. Orang, bawa senjata rahasia saya ke sini. Untung waktu datang saya bawa sepeda listrik. Ini adalah senjata rahasia yang saya teliti selama 3 hari. Khusus pesan antar sepeda listrik. Haha, 2 roda, babi pun lebih cepat. Mengalahkanmu. Li Aiking, kamu ini berpengalaman luas. Menurutmu, sepeda listrik ini bisa jalan? Menurut pendapat hamba, sepeda listrik milik Wei Yihao ini tidak bisa menjaga keseimbangan, juga tidak ada hewan penariknya. Apalagi beberapa hari ini hujan terus, menurutku hasilnya mungkin kurang memuaskan. Aku merasa anak ini bisa memberiku kejutan.
Karena sudah menunggu lama, ayo kita lihat dulu. Baik, Bersiaplah untuk memulai. ayo, kalian berdua. Pilih tempatnya. Kamu pilih dulu, aku ingin kamu kalah dengan puas. Baik. Kalau begitu aku pilih. Aku pilih Istana Sun. Baginda, Istana Sun adalah yang paling jauh di ibu kota, dan jalannya terjal, menurutku Wei Yihao pasti tidak akan menang. Yang Zi, kamu licik. Hei, ini Wei Yihao yang menyuruhku memilih. Apa? Kalian di depan Baginda ingin mengingkari? Tidak apa, biar kamu main curang, itu juga tidak masalah. Orang, kemarilah. Ingat apa yang aku pesankan padamu sebelumnya? Tuan Wei tenang, aku akan biarkan mereka lihat, apa itu kurir. Aku mau lihat, sepeda dua rodamu ini, bagaimana bisa bergerak? Waktu mulai. Hahaha. Baginda, lihat, sepedanya masih didorong. Haha. Ada apa? Rodanya kenapa bisa bergerak sendiri? Dupa ini hampir habis. Jangan tunggu lagi. Sepanjang jalan ini sepi, di sampingnya ada jurang. Mungkin sudah mati di luar. Kamu ini bajingan. Selalu melawanku sebelumnya. Setelah kamu jadi janda, gua cari 50 kuli, biar kamu puas sampai nggak bisa bangun dari ranjang. Itu kembang api dari Istana Sun. Yang mulia, memang dari tepi kota melepaskan kembang api. Yang Zi, serahkan akta restoran dengan baik-baik. Siapa tahu kalian melepaskan kembang api di tengah jalan. Pertandingan ini tidak sah. Kamu mau ingkar janji di hadapanku? Hamba tidak berani. Hahaha, hei, yang mulia, aku tiba-tiba merasa pertandingan ini sama sekali tidak perlu. Karena Wei Yihao, dari awal sampai akhir, hanyalah orang yang sok pintar saja. Mengapa berkata begitu? Aku ingin bertanya kepada kalian, jika makan di restoran, hal pertama yang harus dilakukan apa? Tentu saja memesan makanan dulu. Tapi sekarang orang yang memesan sama sekali tidak ada di restoran, bagaimana kau tahu dia mau makan apa? Kalau begitu, Wei Yihao kalah. Yang mulia, rencana antar makanan Wei Yihao sama sekali tidak bisa terwujud. Mohon yang mulia menebak. Kau bisa meramal, kau juga bisa menebak apa yang orang lain ingin makan. Kalau begitu, coba tebak. Apa yang gue ingin makan sekarang? Siapa yang tahu? Dalam perut anjingmu ini, kotoran apa yang kau sembunyikan? PH, dasar sampah. Cuma bisa bicara besar. Diam. Jika Wei Yihao tidak bisa menyelesaikan kasus pemesanan makanan, maka menurutku pertandingan ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Kali ini kau tidak akan lolos. Siapa bilang aku tidak bisa menyelesaikan masalah pemesanan tamu? Wei Yihao, apa itu bau busuk? Ini dia cara tamu memesan makanan. Pesanan dari keluarga Lin Barat Daya, babi kembung dan ikan tupai. Benar-benar ide yang jenius. Ternyata menggunakan merpati pos untuk memesan makanan. Sungguh hebat. Aku menyatakan pemenang pertandingan ini, Wei Yihao. Tuan Yang, sesuai perjanjian, kau harus memenuhi janjimu, kan? Apa? Dengan kaisar kita yang bijaksana yang menyaksikan? Masa kau mau ingkar? Baik. Sertifikat tanah untukmu. Tapi ingat, urusan kita belum selesai. Ini restoran Yang Zi, kan? Saya sudah membelinya. Kamu dipecat. Berani-beraninya menyinggung Tuan Yang. Masih berlagak sombong? Aku lihat, kamu bahkan tidak tahu bagaimana mati? Tuan Wei, Zhang Shushu, kenapa kamu di sini? aku datang ke sini khusus untuk berterima kasih padamu. Berterima kasih padaku? Tuan Wei mungkin tidak tahu, kalau bukan karena Yang Zi yang merampas harta keluargaku, aku juga tidak mungkin jatuh menjadi wanita penghibur. Aku sengaja menyiapkan makanan dan minuman. Ingin mengundangmu naik ke atas untuk mencicipi pelan-pelan.
aku simpan. Cara meminumnya mungkin tidak biasa. Bagaimana cara meminumnya? Harus diminum seperti ini. Benar-benar anggur yang enak. Anggur yang enak. Anggurnya memang enak. Hanya saja, Kuasanya besar. Ini anggur apa sebenarnya? kenapa begitu kuat? Dasar sampah kamu, kau berani tiduri orang. Apa yang kau lakukan padaku? Aku. Strategi cantikku memang berhasil. Minuman ini telah dibubuhi obat. Maaf, aku juga terpaksa. Kalau tidak, Dasar perempuan, apa banyak bicara, jangan buang waktuku. Kemarin aku belum memotongmu. Sekarang lihat kau lari kemana. hei, berhenti, Tuan Yang. Bagaimana jika ada yang melapor ke polisi? Lapor apaan? Tahu siapa ayah angkatku? Jika kau bicara lagi, kau akan kubunuh. Kenapa kau masih bertenaga? Penipuan seperti kalian, aku sudah minum penawarnya sejak dulu. Hei, orang-orang, kemana kalian semua? Ayah angkatku adalah Raja Muda. Kaisar pun harus hormat padanya. Di daerah ini, akulah yang berkuasa. Kau berkuasa atas siapa? Yang Mulia Putri. Siapa bilang kaisar? Harus melihat muka Raja Muda. Ampun, Yang Mulia Putri, aku bicara tanpa pikir. Lihat muka wali raja. Putri menuduhku bersalah, aku bicara tanpa mikir, aku bilang kau pantas dipukul, pantas dipukul. Sudah hari ini aku tidak datang untuk menghajarmu. Terima kasih, Yang Mulia Putri. Kedatangan Anda. Ada perlu apa? Saya jamin akan saya urus dengan baik. Hari ini kakak kaisar menyuruhku menjemput Yi Hao untuk menghadap. Baginda ingin mengundang Wei Yihao si manis ini. Berani bicara di belakang kakak kaisar. Sepertinya kau bosan hidup. Saya tidak berani. Sudah cepat keluar dari sini. Aku tidak ingin melihat wajah jelekmu lagi. Terima kasih, Yang Mulia Putri. Tunggu, apa kau tidak dengar yang kukatakan tadi? Seret si manis yang menipu Tuan Wei ini dan pancung dia. Ampun, Putri, Tuan Wei. Keluargaku diculik Yang Zi, aku dipaksa. Dia memang dipaksa, kalau bukan karena dia menghalangi, Yang Zi, mungkin kau tidak akan bertemu suamimu tersayang. Kalau begitu hari ini kulepaskan nyawamu. Yi Hao, kakak kaisar ingin bertemu denganmu. Baginda, ada perlu apa mendesak memanggilku? Permainan taruhanmu dengan Yang Zi kemarin menurutku sangat menarik. Jadi aku ingin berdiskusi denganmu tentang cara berbisnis. Kaisar ingin belajar berbisnis dariku. Mungkin sedang kehabisan uang karena wali raja. Aku harus mencari cara untuk menarik kaisar ke pihakku. Dengan buang waktu, saya mencari uang. Berani? Jangan bikin kaget terus. Bikin jantung saya hampir copot. Aku tahu kau. Kenapa kau begitu terburu-buru? Pasti karena Yang Zi taruhan menjadi orang terkaya dalam 3 bulan. Membuatmu sulit, kan? Paduka, saya rasa Anda pasti lebih khawatir dari saya. Apa di dunia ini yang bisa membuatku kesulitan? Mangku Raja. Wei Yihao, kau rakyat jelata, berani membahas urusan negara. Pemangku raja telah memegang kendali pemerintahan bertahun-tahun. Apa buktinya aku harus percaya? Kau bisa mengalahkannya. Sebagai rakyat biasa hanya dalam 3 hari. Aku sudah mendapat 10.000 tael. Rencanaku selanjutnya adalah membangun pusat perbelanjaan besar di sini. Pasti bisa dapat 10.000 tael per hari. Pusat perbelanjaan? Apa itu pusat perbelanjaan? Hamba tidak tahu. Apa itu pusat perbelanjaan? Kau tak perlu pusing. Aku jamin Anda akan untung besar. Baik, aku setuju. Karena kita akan berbisnis bersama, mari kita bahas bagi hasil dulu. Berani. Kau berani minta bagi hasil dengan Paduka. Hei, Kerja tanpa bayaran? Dulu waktu jadi kurir, aku saja tidak mau. kamu minta berapa? Kalau begitu, kita bagi 60,40. Aku 60, kamu 40. Kerajaanku, kau tak bisa dapat bagian besar?
Yi Hao kakak kaisar paling bisa menerima bagi 50,50. Tapi, Paduka, aku punya satu syarat lagi. Katakan, Aku minta kan wali penguasa. kalau begitu, Baginda, cepat cap dan sidik jari. Bagus sekali. Kaisar sudah dibujuk naik ke dalam. Kalau uang ini, pasti untung besar. Tapi aku ingin memberitahumu sesuatu. Silakan bicara, Baginda. Tanah yang baru saja kau sebutkan, adalah wakil menteri keuangan, yang dikelola oleh Tuan Chen, dan dia adalah orangnya wali penguasa. Tanah ini belum diurus, bisnis apa yang kau lakukan denganku? Coba saja kau berani lagi. Maaf, Baginda. Aku terlalu bersemangat membantu Baginda mencari uang. Masalah wakil menteri keuangan ini, harus kau urus sendiri. Ini juga cara, untuk mendapatkan persetujuanku. Baik, Jika Putri Jianan menikah dengannya hari ini, maka dia akan menjadi suami Putri. Cepat pikirkan cara untukku. Hamba dengar, beberapa hari lalu, Pangeran Abuding dari negeri asing, pergi melamar Putri kepada Kaisar. Jelaskan. Tuan, Anda bisa memohon kepada wali penguasa, untuk langsung menikahkan Putri Jianan dengan Abuding. Dengan begitu, Wei Yihao ini, pasti akan celaka. Memotong akar masalah. Pangeran Wali, ada urusan apa dengan hamba? Hamba datang karena ada kabar gembira untuk dilaporkan kepada Yang Mulia. Cepat ceritakan. 2 hari yang lalu, Pangeran Abuding dari Kerajaan Daxia mengirim surat persekutuan pernikahan, ingin meminang Putri Jiani. Begitu hamba lihat, ini adalah kesempatan baik untuk perdamaian kedua negara, kesempatan yang sangat bagus, maka hamba langsung menyuruh Kementerian Ritus menyetujuinya. Kau tanpa izin hamba menyetujuinya? Yang Mulia, hamba ini, sepenuh hati demi kebaikan Kerajaan Daku, apakah Yang Mulia tidak ingin menyetujuinya? Hamba ingatkan sekali lagi, Yang Mulia, jika membatalkan pernikahan, Kerajaan Daxia akan menganggap kita tidak menghormati mereka. Khawatir akan menimbulkan perang. Hamba pamit. Ayo. Bisnis pesan antar Anda berjalan dengan sangat sukses. Kami juga berharap bisa bekerja sama dengan Tuan Wei, banyak bekerja sama. ada kesempatan, pasti. Bagaimana? Sekarang membuka pertemuan serikat dagang tidak mengundangku lagi ya? Mereka adalah pemilik restoran dan serikat dagang. Kau masih punya bisnis restoran? Kau hanya mengandalkan hubungan dengan Putri, baru berani sombong. Aku bilang padamu, Putri sebentar lagi akan menikah dengan Pangeran Daxia. Apa? Berani tidak hormat pada Baginda? Diam kau. Aku melakukan ini demi kedamaian dunia terpaksa mengambil langkah ini. Jika kita membatalkan pernikahan, kita pasti akan berperang dengan negara Xia besar. Perang. Itu tidak boleh. Jika perang dimulai, Chu besar pasti akan menderita. Itulah mengapa aku memanggilmu adalah untuk mendiskusikan strategi. Baginda, tenanglah, tadi aku terlalu terburu-buru. Cepat pikirkan cara untuk menghentikan pernikahan ini dan tidak menimbulkan gosip. Jika Pangeran Xia besar bertindak tidak pantas kita Chu besar sebagai negeri yang menjunjung kesopanan, apa kita bisa membatalkan pernikahan ini? Ide bagus, Baginda, hamba rasa rencana ini bisa berhasil. Baik. Tugas menyambut pangeran negara tetangga kuserahkan padamu. Pastikan kau lindungi Putri Jianan. Ya? Jianan, apa yang kau lakukan? Kakak kaisar, bahkan jika aku mati aku tidak akan menikah dengan Abuding. Jangan gegabah, Putri, aku sudah punya. Abuding dari Daxia tiba. Selamat datang, Pangeran Abuding, saya Wei Yihao, yang bertugas menyambut. Antar saya menemui Kaisar Dacu, kami akan menjemput putri kalian pulang. Hei, tunggu. Karena Anda sudah datang, apa Anda tidak ingin coba Chun Siang Ge? Chun Siang. G, tempat apa itu? Cuci kaki, pijat, nyanyi lagu kecil. Minyak pijat, gosok punggung, naik ke base kedua. Kamu juga sehobi ya? Silakan, Pangeran. Chun Siang Ge, kamu benar-benar mantap. Haha, Pangeran, kamu hari ini santai saja bermain biaya malam ini saya Wei Yihao yang traktir. Berani? Semua orang bilang Dacu adalah negeri yang menjunjung etika. Sekarang malah membawaku ke tempat mesum ini. Katakan menjunjung adab, tapi sekarang kau bawa aku ke tempat mesum ini? Katakan. Apa maksudmu? Di surat suamiku tertulis Abesat adalah pria hidung belang, kenapa tiba-tiba berubah?
Tentu karena ada yang... Melaporkan rencana kalian ke Pangeran Yang Zi? Kenapa kau di sini? Wei Yihao telah menodai kehormatan negeri Chu, giring dia ke hadapan Kaisar, biar Kaisar lihat sendiri. Kaisar Chu, kau mengutus orang hidung belang ini untuk menjamu aku dari Xia? Dia pikir pangeran lelah dalam perjalanan, sengaja memberi pangeran tempat untuk bersantai saja. Tak usah bersantai. Asal kau berikan putri padaku. Aku akan pergi besok. Putri, kita kan sudah bertunangan, mau ingkar janji? Putri sudah dijodohkan denganku, pertunanganmu itu palsu, dibuat sepihak oleh wali raja. Aku tak peduli. Karena aku sudah datang jauh-jauh, tak mungkin pulang dengan tangan kosong. Entah berikan orangnya. Entah berikan 3 kota kecil dari Chu. Sebagai ongkos dari kerajaan Chu milikmu. Ambil kembali untukku sebagai biaya perjalanan. Sombong sekali kau bicara. Baru buka mulut sudah minta 3 kota pentingku. Lihat dirimu sekarang. Tentaramu cuma 100.000 orang, kau juga tidak bisa mengalahkanku. Dulu kau masih mengandalkan sedikit bakat sastra. Sekarang, sudah dikuasai para pedagang. Kalian orang Xia semua tidak sopan begini? Apa yang kukatakan salah? Karena kalian tidak pandai sastra maupun militer. Lebih baik bergabung dengan Xia saja. Siapa bilang Chu kami tidak punya sastrawan? Chu kami sembarangan tarik 1 orang saja sudah ribuan kali lebih hebat dari kalian. Kalau begitu, kita jadikan 3 kota perbatasan sebagai taruhan lomba sastra. Beranikah Chu menerima tantangan? Bukankah hanya puisi dan syair? Aku yang maju? Ai Ching, yakin? Paduka tenang saja. Jika aku kalah, Kita jadikan 3 kota perbatasan sebagai taruhan. Karena kau begitu tidak sabar memberikannya padaku, kalau begitu aku terima. Jangan hanya pandai bicara. Siapa yang kalian kirim untuk bertanding? Silakan, Tuan. Namaku Zhuang. Ini adalah Dr. Zhongshu dari Daxia. Tuan Zhuang Qianmo yang terhormatku dengar. Dia ahli dalam puisi dan sastra. Dia teladan para cendekiawan di dunia. Beberapa hari ini aku melihat kondisi negara Chu. Rakyat kehilangan tempat tinggal, pejabat mengisi kantong sendiri. Sangat menyedihkan, maka aku membuat sebuah puisi. Untuk menghibur hati. Silakan. Tikus di gudang pemerintah sebesar tempayan. Melihat orang buka gudang pun tidak lari, prajurit tak punya makanan, rakyat kelaparan. Siapa yang setiap hari menyuapkan ke mulutmu? Puisi yang bagus. Puisi ini menggambarkan kemunduran negara Chu kalian dengan sangat jelas. Kalau bukan karena Daxia kalian terus mengganggu perbatasan kami rakyat, Chu kami sudah hidup damai dan sejahtera, kalianlah yang memfitnah duluan. Hukum rimba. Siapa suruh Chu kalian semua pengecut? Apa yang kau lakukan? Kalah? Mau berkelahi, ya? Aku akan dengan kehebatan prajurit Chu besar untuk membuat puisi untukmu. Awan panjang di Danau Qinghai menggelapkan gunung salju. Dari kota sepi memandang jauh ke gerbang Yumen. 100 pertempuran di pasir kuning merobek baju besi emas. Tidak akan kembali sampai Lulan direbut. Bagus. Bagus sekali kalimat itu. Tidak akan kembali sampai Lulan direbut, ya? Bersedia setia dan berbakti kepada Chu besar, sampai mati. Yang mulia, ini Abeding. Awalnya ingin dengan puisi sindiran, untuk melemahkan moral pasukan kita. Tidak disangka Tuan Wei ini, membuat semangat prajurit kita berlipat ganda. Jangan pakai puisi sindiran. Adu pantun. Kalahkan dia. Tampaknya aku harus menunjukkan kemampuan sejati. Terserah kamu. Pipa, Qin, Se, 8 raja besar. Setiap raja di atas. Bagus, Tuan Zhuang. Pipa, Qin, Se ini semuanya alat musik. Dan semuanya memiliki radikal raja ganda. Benar-benar pasangan yang sempurna. Kalau begitu aku yang memberi, Cimei Wang Liang, 4 setan kecil, setiap setan mengganggu perbatasan. Ini. Pasangan yang bagus, tidak sopan. Kau tak perlu peduli sopan atau tidak. Katakan saja apakah berpasangan atau tidak. Kalau begitu jangan salahkan aku bicara kasar. Aku yang memberi, padi, jawawut, kacang, gandum, millet, jali, semua. Puisi, buku, ritual, kebajikan, dan sejarah. Banyak kitab klasik, kenapa harus bertanya pada Laozi? Berani-beraninya di depan Nyonya Tua menyebut dirimu aku? Aku beri kebakaran di Departemen Air Menteri Jin memulai proyek besar. Baik. Tuan Zhuang, pasangan ini mengandung prinsip 5 elemen. Benar. Aku jawab.
Orang selatan, tampang utara. Apa itu Tuan Zongshu? Baik, kalian memberi 5 elemen, emas, kayu, air, api, tanah. Tuan Wei menjawab dengan 5 arah, timur, selatan, barat, utara, tengah dan bahkan jabatan Zongshu milik Zhuang Qianmo dimasukkan ke dalamnya. Hebat, sungguh hebat. Melon putih dan kentang, bukan buah, tapi sayuran. Kura-kura dan penyu, bukan aku yang melahirkan, kamulah yang melahirkan. Berani-beraninya kau bilang aku kura-kura. Kalian boleh menggunakan bakat sastra, memaksa negara Chu besar menyerahkan wilayah, tapi aku tidak boleh memaki kalian. Hari ini aku tidak hanya akan memaki dengan pantun, tapi juga akan memberikan beberapa peribahasa. Apa? Zhuang Qianmo mencari nama dan pujian, ibarat memakai bedak, lalu masuk peti mati, mati-matian menjaga muka. Berani menghina sastrawan besar dinasti Xia. Aku bunuh kau, ini wilayah Chu besar. Kamu seperti kelelawar yang ditusuk bulu ayam. Kamu burung apa? Sangat kasar, benar-benar bau busuk. Menurutku kamulah yang kumbang kotoran menguap mulut busuk. Tuan Zhuang. Tuan Zhuang. Kali ini kalian hebat. Kita lihat saja nanti. Wei Yihao, pantas mendapat penghargaan utama. Terima kasih, Baginda. Katakan saja apa yang kamu inginkan, aku akan berusaha memenuhinya. Baginda, masih soal tanah seperti yang lalu, bisakah Anda membantu saya untuk melobi Tuan Chen? Sudah kubilang sebelumnya. Tuan Chen adalah orangnya Raja Bupati. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan begitu. Kalau begitu, bukankah aku sudah sia-sia membantumu mengusir Abeding? Aku tidak akan membuatmu bekerja sia-sia. Aku sudah memerintahkan pengawal pribadi untuk mengumpulkan semua data tentang Tuan Chen. Kamu bisa menggunakan kelemahannya untuk mengalahkannya dengan cepat. Yihao, akhirnya kamu kembali. Sekarang pergilah. Siapkan es batu, susu, buah manis, dan telur. Untuk apa semua itu? Aku akan mengurus Tuan Chen. Tuan Muda Yang, saya membawakan teh favorit Anda, dan dengan cepat, diirimnya Cherry. Kamu, Tuan Muda Yang, memang pengertian. Hahaha, Tuan Chen, yang kita bicarakan sebelumnya. Soal tanah itu, kamu, Tuan Muda Yang, di ibu kota, tidak punya saingan. Soal tanah, pasti mudah didapat. Hahaha. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Chen, hahaha. Hamba, Wei Yihao, datang membawa hadiah. Untuk menghadap Tuan Chen, Wei Yihao. Kamu, si kecil manis ini, berani datang menemuiku? Kau ini sampah berani juga muncul di depanku. kali ini aku bukan untuk menemuimu, melainkan ada sesuatu yang harus kuserahkan kepada Tuan Chen. Oh, barang apa itu? Baginda mendengar Tuan Chen bekerja keras khusus memerintahkan aku datang mengirimkan sesuatu untuk meredakan panas. Aduh. Terima kasih atas perhatian Baginda, saya sungguh sangat berterima kasih sekali. Wei Yihao, kau datang terlambat, aku baru saja menyuruh orang dari jarak 800 li mengirimkan teh dan cherry. Ini adalah kesukaan Tuan Chen, makanan favorit untuk meredakan panas. Minum teh panas di musim panas. Menurutku, kamu sengaja menyiksa Tuan Chen? Kamu? Tuan Wei, apa yang kamu bawa? Sesuatu yang lebih baik dari cherry? Tuan? Ini adalah buatan khusus untuk Tuan, alat ajaib untuk meredakan panas. Wei Yihao, kamu memberikan kotak kayu kepada Tuan, apa maksudmu? Apakah kamu mau mengutuk Tuan masuk ke dalam kotak ini? Wei Yihao, jelaskan dengan jelas, kalau tidak, aku akan langsung membuangmu sejauh 3000 li. Tuan, lihatlah. Ini barang apa? Dan lembut, juga makanan yang menyegarkan dan mendinginkan. Es krim. Silakan cicipi, Tuan. Ah, Tuan. Benda ini sangat putih dan lembut, Tuan. Hati-hati, mungkin ada tipu daya. Apa maksudmu? Ku dengar salah satu cara memutihkan makanan adalah menambahkan kapur mentah ke dalamnya. Tapi begitu dimakan, itu bisa menjadi racun yang merusak usus. Tuan, jangan dengarkan omong kosong Yang Zi, aku akan memakannya di depanmu. Benar-benar menyegarkan dan lezat. Semangat, hahaha. Ini benar-benar bisa dimakan, Tuan? Cicipi yang kubawakan untukmu, teh Longjing Danau Barat terbaik. Ini adalah minuman yang bagus untuk mengusir panas.
Kau mau membakarku? Dingin sekali, enak sekali, aduh, lezat luar biasa, benar-benar lezat. Es krim ini, bisakah kau membuatkan lebih banyak? Kalau begitu, silakan Tuan ikut aku ke rumah. Es krim? Sebanyak yang Tuan mau. Baik, hahaha. Tuan, tadi kita bicara tentang tanah. Diam. Urusanmu tunggu sampai aku selesai bicara dengan Tuan Wei. Sama sekali tidak ada di rumah. Bodoh. Tuan, saya dengar Tuan Chen sangat dekat dengan Wei Yihao. Mereka pergi ke tepi sungai untuk makan barbeque, minum bir. Apa-apaan ini? Tuan Chen, ini ginjal domba untuk Anda. Makan ini akan menambah tenaga, sangat bergizi. Baik, bagus sekali. Wah, bir ini juga enak, barbeque-nya juga enak. Kamu ini, bocah, sungguh cocok dengan seleraku. Tuan Chen, yang penting Anda senang. Tuan Chen, Hal yang saya bicarakan dengan Anda terakhir kali bagaimana kelanjutannya? Terakhir kali? Apa yang terakhir kali itu? Chen Yimin. Jangan lupa statusmu. Token Pangeran Wali. Ayah angkatku bilang menyuruhmu bekerja sama denganku. Menguasai seluruh perdagangan di ibu kota. Jika nanti tidak bisa menyelesaikan tugas, Tuan Yang, maaf, hampir saja menggagalkan urusan penting. Kau cukup cerdas. Wei Yihao, lihatlah dengan jelas. Tidak peduli bagaimana kau menjilat Tuan Chen, selama ayah angkatku masih ada, dia tidak akan pernah bisa kenapa kau di sini? Apa ini? Tuan Wei, aku bekerja di Chunlu sebagai penari dan penyanyi. Tapi Yang Zi itu memaksaku untuk melayani tamu. Jika aku tidak patuh, dia akan menjualku ke negeri asing. Yang Zi benar-benar brengsek. Setelah aku kabur diam-diam, aku benar-benar tidak punya tempat tujuan. Kuharap Tuan Wei bisa menampungku semalam. Bangunlah. Tuan, aku antar kau ke kamar untuk beristirahat. Kenapa kau di sini? Kau pria tak setia. Hal semalam, apakah kau lupa? Itu. Aku kemarin malam terlalu banyak minum. Tapi tenang, aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Hari ini aku akan kembali ke Yichun Yuan, mencuri kembali kontrak kerjaku, mulai sekarang tidak akan lagi terikat oleh Yang Zi. Kau harus hati-hati. Tunggu kau kembali. Aku pasti akan menjemputmu dengan tandu besar, dan membawamu pulang. Semalam, kau hebat sekali. Lagi ngapain? Agak lapar. Semalam bikin keributan besar dengan Zhang Shushu. Memang harus makan lebih banyak. Kenapa? Cemburu? Tuan Wei Yang Zi bilang, menyuruh Tuan datang ke rumahnya sekarang. Kalau tidak, apa? Kalau tidak, bunuh Nona Zhang Shushu. Berani mencuri surat perjanjian? Aku tahu dasar perempuan murahan, pasti bersekongkol dengan Wei Yihao. Yang Zi. Kau melakukan kejahatan, pasti tidak akan berakhir baik. Kau tahu tidak? Kau telah menyinggung perasaanku. Wajah cantikmu itu tidak akan selamat. Aku benar-benar tidak tahu, apa bagusnya Wei Yihao, si pecundang itu, sampai kau begitu setia. Setidaknya, dia tidak akan menganiaya seorang wanita lemah sepertiku. Jauh lebih jantan darimu. Dasar perempuan. Baiklah. Karena kau begitu setia, aku ingin lihat, apa yang Wei Yihao bisa lakukan untukmu. Kau ingin menggunakan aku untuk mengancam Yihao. Sampai mati pun aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Kau sentuh dia. Apapun yang kamu mau, akan aku penuhi. Dasar sampah. Berani-beraninya mengadu domba hubunganku dengan Tuan Chen, kamu benar-benar tidak tahu malu. Berikan. Yang Zi, kamu pengecut, kalau ada masalah, hadapi aku. Kamu benar-benar pria setia ya. Mau selamatkan dia? Tukar dengan resep bumbu dan bir. Dengar tidak? Aku suruh kamu tukar resep dengan nyawanya. Aku kasih waktu 10 detik. Aku setuju. Tapi, aku mau tukar dengan surat perbudakan Zhang Shushu. Kamu serius? Apa yang kukatakan pasti serius? Lepaskan Shushu sekarang? Baik. Seorang budak murah bisa ditukar dengan beberapa resep rahasia.
Ini bisnis yang tidak rugi. Bumbunya ada di sini. Lepaskan dia sekarang. Yihao, aku ini seorang wanita murahan, sungguh tidak bisa menandingi resep-resep rahasia itu. Shushu, kamu harus mengerti, di dunia ini, hanya manusialah yang paling penting. Tapi, Tenang saja. Kepalaku tidak hanya berisi itu yang Zi seumur hidupnya tidak akan bisa menandinginya. Tuan, resep rahasia itu ternyata benar, kami berhasil membuatnya. Hahaha, bagus Wei Hao. Kamu memang orang bego yang kepikiran seks terus. Dengan resep-resep ini barbeque dan bir semuanya akan menjadi milikku. Mana surat perjanjiannya? Ini suratnya, cepat pergi. Shushu, kamu ngapain? kerja dong. Tanpa bir dan barbeque Tuan Chen pasti akan memberikan tanah itu kepada Yang Zi. Sudahlah, kamu jangan repot-repot, tenang saja. Meskipun tanah itu hilang, aku punya banyak cara untuk menghajar Yang Zi. Yihao, ada masalah. Jangan panik, bicara pelan-pelan. Ku dengar di rumah Tuan Chen setelah makan barbeque buatan Yang Zi semuanya keracunan. Apa? Beberapa selir kesayangan Tuan Chen semuanya mati keracunan. Sekarang kedua pihak sudah membawa masalah ini ke pengadilan. Barbeque kita tidak akan ada masalah, kan? Shan, kamu ikut aku ke pengadilan lihat. Kok, bukankah dia yang bikin orang keracunan? Kok dia masih minum teh? Wei Hao, kamu akhirnya datang. Orang, mari. Tangkap Wei Yihao. Hei, Tuan Sun, kamu salah tangkap orang, kan? Apa hubungannya dengan aku? Yang saya tangkap adalah kamu. Tapi yang bikin orang keracunan adalah Yang Zi. Aku hanya pakai resep yang kamu beri. Menjamu Tuan Chen makan sate, barulah terjadi masalah ini. Mustahil. Resepku pasti tidak bermasalah. Karena kamu sudah mengakui, ini resepmu sendiri. Orang, kemari. Tahan tersangka Wei Yihao. Masukkan ke penjara. Hei, suamiku. Dasar bajingan. Kamu berani halangi tugas resmi? Pasti kamu. Pakai tipu daya apa untuk fitnah suamiku? Terus terang saja. Tuan Sun juga anak buahku. Setelah aku bereskan Wei Yihao, aku kirim kamu jadi pelacur tentara. Bawa pergi. Berhenti. Berani-beraninya kalian menyakiti suami permaisuri. Pangeran Permaisuri? Siapa Pangeran Permaisuri? Kakak Kaisar, sudah setuju pernikahanku dengan Wei Yihao. Siapa yang kau maksud Pangeran Permaisuri? Cepat, lepaskan Tuan Wei. Tunggu. Yang Mulia Putri, meskipun Yang Mulia berkedudukan tinggi, tapi resep Wei Yihao ini telah menyebabkan kematian. Bahkan untuk Yang Mulia, tidak boleh melindungi dia seperti ini. Kau bilang resepku bermasalah? Kalau begitu, tunjukkan buktinya. Karena kedua belah pihak tidak setuju, bawalah resep dan Tuan Chen ke sini. Kau, karena aku tidak setuju memberikan tanah itu padamu, kau sengaja menggunakan resep palsu, kau ingin meracuniku. Tuan Chen, aku sama sekali bukan orang seperti itu. Sekarang saksi dan barang bukti sudah ada. Apalagi yang bisa kau bantah? Apa yang kau lakukan? Mau merusak bukti, ya? Tuan, resep ini ternyata memang bermasalah. Tenang. Aku tanya kau, resep ini, apakah kamu yang memberikannya kepada Tuan Yang? Resep ini memang aku berikan kepada Yang Zi, Akui kesalahanmu dan terima hukuman. Hei, pengawal. tapi resep ini ditambahi beberapa kata oleh orang lain. Tuan Sun Wei Yihao ini hanya berdalih. Tenang. Biarkan aku periksa. Wei Yihao. Di resep ini, tidak ada tanda-tanda perubahan. Berani kau bicara sembarangan. Nyalakan api. Berani. Kau mau menghancurkan bukti di pengadilan? Penjaga. Tidak peduli siapa dirimu, pancung saja. Tuan, aku khawatir tulisan tanganku sendiri akan diubah oleh orang lain, jadi tintaku telah dimodifikasi. Dimodifikasi? Tintaku jika terkena suhu tinggi akan hilang. Ini buktinya. Aku hanya menambahkan sedikit buah pada resep itu tidak berbahaya sama sekali. Benar.
Di sini hanya ditambahkan kesemek tidak akan berpengaruh apa-apa. Tuan Chen, selirmu apakah dia meninggal karena diare? Benar sekali. Itu dia, arak, dan kesemek bisa menyebabkan bezoar di lambung, menyebabkan kembung, diare, dan gejala lainnya. Hal ini, aku yakin, Yang Zi, sudah tahu Akan membunuh orang, kan? Tuan Chen, saat kamu makan barbeque, di mana tempatnya? Di rumahku. Hari itu Yang Zi mengirimkan bumbu dan arang, bilang bisa menikmati barbeque di rumah, karena aku pulang telat, jadi tidak makan malam, semua dimakan oleh selir-selirku. Aku tahu, ini pasti tipu daya Yang Zi. Mengapa kau berkata begitu? Barbeque butuh arang, dan ruangannya tertutup rapat, menyebabkan keracunan karbon. Selir-selir Tuan Chen juga karena makan kesemek, minum arak, jadi tidak punya tenaga untuk merangkak keluar. Bagus. Ternyata kau. Hanya karena aku tidak menyetujui tanah itu, kau mau meracuniku, kasihan selir-selirku. Aku cekik kau. Lepaskan aku. Cepat, 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 pisahkan dia. Tuan, Yang Zi ini di mana-mana membunuh orang. Harus segera dipenggal. Tuan Sun, ayahku adalah raja muda, kau tidak bisa memenggalku. Setahuku, kau Yang Zi biasanya adalah orang yang taat hukum. Pasti ada yang menjebak. Apakah ada pengkhianat dalam rumah? Ya, ada yang menjebakku. Kamu yang menanggung kesalahan. Aku jamin keluargamu aman. Tuan, ampun. Tuan Sun, resep itu melalui tangan orang ini, pasti dia yang mengubahnya. Hei, orang. Tampar mulutnya. Minggir. Bicara. Apakah kamu? Ya, aku. Kalian ini melakukan apa? Memaksa pengakuan dengan kekerasan? Bagaimana saya memutuskan perkara ini? Apakah perlu kau mengajari aku? Masalahnya sudah jelas. Tuan Yang boleh pulang. Terima kasih, Tuan Sun. Aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Tunggu. Yang Zi mencuri resep barbeku aku, menyebabkan kematian orang lain. Setidaknya kau harus menghukumnya karena kelalaian. Ini. Jika kau tidak menjatuhkan hukuman, aku akan segera mengadu pada Kaisar. Benar, aku juga mau dengan kakak Kaisar bicara baik-baik. Tuan Wei, lalu menurutmu, apa yang pantas dilakukan? Menurut hukum, harus dihukum kebiri. Sini. Bawa Yang Zi ini ke ruang kebiri. Aku tidak... Tanah yang Anda minta sebelumnya sudah saya siapkan. Tuan Chen, kamu datang tepat waktu. Ini adalah gambar yang saya rancang. Dengan gambar-gambar ini, saya akan secepat mungkin membangun mal itu. Shu, kamu kenapa? Kamu setiap hari pergi ke tempat putri. Apa kamu sudah lupa padaku? Masa sih? Kalau aku pergi ke tempat putri, itu untuk membahas bagaimana menghadapi Raja Muda. Kamu pasti sudah berubah hati. Tidak. Kalau begitu, kamu mau bagaimana aku membuktikannya? Aku setuju apapun. Benarkah? Tentu. Kalau begitu, kamu malam ini datang ke kamarku. Tidak boleh kurang dari 2 jam. Iya. Memang, nggak ada tanah yang rusak karena digarap, cuma sapi yang mati kecapean. Nah, kamu ambilkan aku Shenbao untuk diminum. Shenbao, apa itu? Di sini nggak ada obat kuat ginjal. Nah, bagus itu. Kita punya cara baru untuk cari uang. Kamu jangan terus mikirin cari uang dong. Aku selesai bersih-bersih di kamar, menunggu kamu. Setiap hari ngumpulin PR 3 kali, siapa yang tahan? Tuan, tidak baik. Apa yang tidak baik? Tidak baik apa? Aku baik-baik saja. Tuan, yang saya maksud bukan kejantanan Tuan, tapi para pekerja di mal mereka mogok kerja. Mogok? Aku berharap mal ini bisa untung besar. Cepat bawa aku ke sana.
Ada apa? Kenapa kalian semua nggak kerja? Bro, kita semua capek banget. Aku punya cara. Ayo, siapa yang capek? Minum 2 teguk, pasti badan jadi kuat. Benarkah? Memang enak. Bapak Wei, Air apa ini? ini aku campur Shenbao dengan air yang kubuat jadi minuman olahraga. Kalian, siapa yang capek silakan minum 2 teguk. Pasti kuat seperti harimauku. Setelah diminum langkah, jadi cepat, badan jadi kuat. Coba minumanku. Setelah minum, makan apapun enak, semua pekerjaan terasa ringan. Mas, aku dengar, rakyat semua mengira minuman energimu adalah air sihir. Kalau diminum, mereka akan dikendalikan. Sihir? Dari mana kabar burung itu? Sepertinya adalah Yang Zi. Yang Zi lagi. Kenapa kalian berdua lagi? Tuan, beberapa hari lalu aku membuat minuman energi untuk membantu rakyat mengatasi masalah produktivitas kerja. Tapi tak disangka Yang Zi menyebarkan fitnah tentang diriku, katanya minuman energi itu sihir. Benarkah begitu? Tuan tentu tidak. Kudengar ada suatu ilmu sihir yang bisa menghabiskan tenaga seseorang. Orang-orang ini sekarang tampak baik-baik saja. Tapi sebenarnya itu menghabiskan umur mereka. Memperpendek umur? Wei Yihao, benarkah? Tuan, aku jamin minumanku sama sekali tidak bermasalah. Semua bahan semua alami. Kamu bilang tidak masalah, ya tidak masalah. Kalau berani umumkan bahan-bahannya biar kami lihat. Ada benarnya juga. Dengar tidak, Tuan Sun menyuruhmu mengumumkan bahan baku. Bahan baku produksi terkait dengan masalah resep minuman. Saya jamin tidak mengandung apapun komponen stimulan. Zat apa? Apalagi ini? Dengar saja, stimulan ini dari namanya saja sudah pasti bukan barang baik. Tuan cepat hentikan minuman itu, hentikan sekarang juga. Tuan, menurutku, Yang Zi hanya ingin menipu resepku. Makanya sengaja menyebarkan rumor. Omong kosong. Akan kutunjukkan padamu sekarang. Minumanku apakah ada masalah atau tidak. Tuan, lihatlah. Ini. Tuan Wei sendiri sudah meminumnya, seharusnya tidak ada masalah, kan? Tuan, sebenarnya minuman saya ini masih punya efek yang lebih baik. Efek apa? Kembali perkasa, tahan lama Tuan. Benarkah? Saya tidak berani membohongi Tuan. Demi kesehatan rakyat, saya bersedia secara pribadi menguji. Hei, Tuan. Agak kebanyakan. Tidak baik. Bagus kamu, Wei Yihao, kamu berani meracuni membunuh. Kekuatan. Aku mau cari perempuan. Aku mau pergi ke rumah bunga cari mereka. Bertarung 800 ronde. Tuan, pelan-pelan aja. Tuan Wei, kamu harus bertanggung jawab padaku. Aku nggak tahan lagi. Aku sudah kebelet. Aku mau cari perempuan. Tuan, aku pergi ke rumah bunga. Saya aturkan 3 untuk Anda. Hah, tidak. 5. Cepetan. Wei Yihao, permainan tipu apa ini? Sekarang kamu sudah bukan laki-laki lagi. Tidak bisa merasakan kesenangan jadi laki-laki. Tuan, kamu jangan tertipu olehnya. Yang Zi, kamu sepertinya sudah bukan laki-laki lagi, kan? Apa maksudnya? Tolong. Tuan, kabar baik. Nggak usah bilang. Minuman energi saya sudah habis lagi, betul kan? Tuan benar-benar cerdik. Karena iklan sudah dipasang. Sekarang logistik juga tidak kurang. Aliran apa? Tuan Wei, saya ini. Masih ada urusan, maaf, saya tidak bisa menemani. Kenapa? Tidak diterima? Ini, Perusahaan pengiriman ini adalah saya, Yang Zi, bisnis Tuan Yang. Kau tidak tahu bisnis Yang Zi?
Semuanya hampir aku akuisisi, kan? Memang begitu. Kalau saya asal setuju denganmu, bukankah itu membuat saya tampak tidak berharga? Saya mengerti. Ini, Saya paham. Bisnis tetaplah bisnis. Di depan umum, kau bilang saja aku, Wei Yihao, membeli perusahaan pengiriman kalian dengan harga tinggi. Zaman sekarang, siapa sih yang benci uang? Tuan Wei memang paham baiklah. Deal. Tuan Wei, apa yang perlu saya lakukan? Yang saya ingin kau lakukan adalah menggunakan perusahaan pengirimanmu ini untuk mengirim minuman olahraga saya ke seluruh negeri. Bagaimana jika Yang Zi tiba-tiba datang cari masalah? Tenang saja, ada aku di sini. Untung saja perusahaan pengiriman ini milikku. Wei Yihao, aku tidak akan berdamai denganmu. Perusahaan pengiriman gue kenapa yang diangkut barang keluarga Wei? Xiao, saya juga tidak tahu pergi. Lagi-lagi Wei Yihao, si sampah, yangku. Biro ini sekarang milikku. Kamu lagi? Mana prajuritnya? Siapa yang ribut di sini? Wei Yihao merebut biro jasa pengirimanku. Jangan sembarangan bicara. Biro ini kubeli dengan harga mahal dari bos Zhao. Hei, Zhao. Jangan lupa, Biro Jasa Pengiriman sebagai organisasi rahasia yang bisa mengangkut senjata. itu perlu izin kerajaan. Tuan Wei, aku lupa soal itu. Biro ini tidak bisa diberikan gratis. Hanya izin, akan kuuruskan untukmu. Kamu pikir sembarang orang bisa mendapatkannya? Kamu berani menghina kaisar? Siapa? Siapa yang berani menghina kaisar? Dia itu? Aku tidak. Yang Zi? Aku ingin tanya, aku ini siapa? Sayang, bukankah kamu Wei Yihao? Kenapa? Lalu aku dengan Putri Jianan apa hubungannya? Setidaknya aku ini setengah pangeran permaisuri. Kamu memaki sembarang orang, bukankah itu sama saja memaki putri? Dan Baginda adalah kakak kandung putri. Katakan padaku, apakah kamu tidak menghina kaisar? Kamu mengada-ada. Hukum cambuk 10 kali. Wei Yihao, jangan mengada-ada. Aku sungguh tidak menghina Baginda. Kamu dapat uang lagi ya? Cepat bilang, kali ini aku bisa dapat berapa? 100.000 tael perak murni. Bagus. Wei Yihao. Apa maksudnya ini? Baginda, statusku sebagai calon menantu kaisar, tidak pantas, ya? Yang Zi setiap hari cari masalah sama aku. Kalau nanti wali raja juga datang, aku jadi susah. Apa maksudmu? Aku mau kau beri aku jabatan kecil, kan? Tidak bisa. Tidak ada alasan yang sah. Kalau aku jual jabatan padamu, bukankah sama seperti wali raja? Lalu aku harus bagaimana? Kau harus berjasa dulu, baru aku bisa memberimu jabatan. Baginda, Chandaren ingin bertemu. Baginda, ada masalah. Di selatan kota, wabah penyakit menular lagi. Apa? Penyakit menular? Kesempatanku datang. Lihat, pasien-pasien ini tiba-tiba satu persatu diare, lemah. Mereka terlihat diare, ya. Seharusnya infeksi bakteri. Penisilin bisa. Aku punya cara. Cara apa? Siapkan satu ruangan untukku, harus Tuan Wei, kamu bisa nggak sih? Pasien sudah tidak sabar. Aku berhasil membuat obat ajaib. Ini, berikan ke pasien. Baik. Hahaha. Wei Yihao, sungguh pilar negara. Berkat Baginda. Kalau begitu, apakah Baginda akan menepati janji? Janji? Janji apa? Aku berjasa. Apakah itu bisa diberi jabatan? Mudah. Liu, sekarang di istana, posisi apa lagi yang kosong? Baginda, istana sekarang tidak kekurangan orang. Hanya saja, kepala pelayan istana. Kepala pelayan istana? Ini kurang baik, kan? Ya, kepala pelayan istana, aku sih nggak masalah. Aku harus mengebiri kamu dulu. Kamu tidak bilang,
Aku tidak bilang, tidak ada yang tahu. Baik. Wei Yihao, aku mengangkatmu sebagai kepala pelayan istana, dianugerahi lencana kekaisaran, dan pedang Shangfang. Betul, Asli, tidak palsu. Yang Zi. Kenapa lagi kau anjing kecil? Yang Si, apa kau tahu? Suamiku sudah diangkat jadi pejabat. Hanya seorang kepala istana dalam saja. Kau ini mau menjilat Baginda sekarang. Sudah jadi Kasim, kan? Beneran? Tentu saja palsu. Zhang Shushu. Dia sudah tidak bisa memuaskanmu. Tapi, akhir-akhir ini aku belajar banyak teknik jari. Mau coba? Yang Zi. Hei, apa kamu? Sangat senang statusmu sekarang sebagai Kasim. Apa katamu? Kalian berdua belum tahu, kan? Yang Zi sudah. Aku potong sekarang dengan para gadis di rumah bordil. Hanya bisa dipanggil saudari. Kau bohong. Berani, aku buka celana. Kau berani? Lihat apa? Bunuh dia. Aku tidak mau jadi anak buah dari Onu. Ayo. Kalian semua, balik. Kembali. Habiskan Wei Yihao. Gua kasih kalian masing-masing 3.000 tael. 3.000 tael? Sial, ayo lakukan. Dengan harga segitu, bahkan ayah kandungku pun harus mati. Ayo. Lihat, inilah yang disebut, uang bisa bikin setan pun bekerja. Muka jalang itu hancurkan. Sayang. Wei Yihao, jangan kira kamu jadi kepala Kasim istana bisa lawan gua. Lepaskan dia. Boleh juga, ayo. Merangkak di sela-sela kakiku, baru gue lepaskan dia. Merangkak, Sayang, jangan pedulikan aku. berani bicara, Ngerecokin perempuan itu hebat. Kalau berani, lawan gue. lawan kamu, boleh. Waktu itu gua gagal kebiri. Sekarang, rasanya jadi sida-sida. Banci banget. Laki-laki pengecut, gampang dikalahkan. Beraninya kau menipuku? Kalian lepaskan dia. Jika aku membunuh, Yang Zi kalian tidak akan mendapat sepeser pun. Apa kalian tuli? Cepat lepaskan. Pergi. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Pergi, cepat pergi. Pak Wei, aku tahu aku salah, ampuni aku. Mas, jangan lepaskan dia. Orang ini licik, dia pantas mati. Mbak Pak Wei, aku salah. Sungguh salah. Jangan samakan aku dengan orang rendahan. Jijik, pergi. Kau tidak apa-apa, matilah. Shushu. Wei Yihao ini yang disebut tipu muslihat perang. Belatiku beracun, tunggu saja. Kau akan mengurus mayatnya. Yang Zi. Dasar bajik. Hahaha. Shushu, aku akan membawamu pulang dulu. Ada apa dengannya? Terkena panah beracun. Kenapa tidak cepat dibawa ke dokter istana? Kenapa dibawa ke sini? Aku tidak percaya pada dokter istana. Pergi bersihkan kamar samping, lalu siapkan sedikit arak berkadar tinggi. Wah, kau yakin bisa menyembuhkannya? Kenapa kau datang? Keluar. Di sini harus steril. Tidak ada tentara. Mana ada tentara di sini? Kau keluarlah dulu. Dengarkan aku. Baik, Mas, tolong aku. Tenang saja. Suamiku. Apa aku akan mati? Jangan bicara sembarangan. Kamu tidur saja yang nyenyak. Aku tidak akan membiarkan wanitaku celaka. Hei, Putri, kenapa Anda di halaman? Zhang Susu terkena panah beracun. Suami Wei sedang mengobatinya. Ada apa? Suami bisa mengobati? Bagaimana keadaannya? Mudah saja. Hebat. Tahu suami sangat hebat, tak kira juga seorang dokter sakti. Dia sudah sembuh total. Aku nggak bisa balas budi. Makanya, aku hanya bisa melayani dengan tubuhku.
Hantu. Jangan takut, ini aku. Mas, kamu jahat banget. Kamu menakut-nakutiku lagi. Aku nggak menakut-nakutimu. Kan Mall, kita mau dibuka? Lihat. Ini senjata rahasia yang aku buat untuk toko kecantikan. Benda ini bisa melembabkan dan merawat kulit. Ini bisa merawat kulit? Tentu saja masker ini bisa membuat kulit tetap lembab dan berseri. Wah, nyaman sekali. Ya, kalau begitu, aku buat kamu lebih nyaman. Yang mulia, Anda begitu terburu-buru. Ada keperluan apa? Kurang ajar kamu, Wei Yihao. Aku suruh kamu bangun mall untuk bisnis yang sah. Kamu malah terlibat bisnis mesum. Apa? Aku tidak. Kamu tidak? Beberapa orang melapor padaku, kamu berhubungan dengan pelacur, pakai ini untuk bertransaksi dengan mereka. Paham, ini semua bisnis halal. Bisnis halal. Sekarang semua orang tahu kau adalah orangku, kau berani melakukan bisnis seperti ini? Baginda, tenangkan hati, dengarkan aku. Ini semua adalah produk perawatan kulit aku yang menjualnya kepada mereka. Apa? Kau bilang ini produk perawatan kulit? Ya, kalau Baginda tidak percaya, panggil Permaisuri. Panggil Permaisuri. Baginda, benda ini ditempel di wajah. Benar-benar efektif. Benar, kalau tidak percaya, coba sendiri. Ini cukup nyaman, dingin, halus. Wei Yihao benar-benar barang bagus. Tentu saja sudah kubilang sejak dulu. Baginda, untuk masker wajahku ini, berilah nama. Karena begitu bagus maka sebutlah masker remaja kembali. Kalau masker ini sebut saja masker muda abadi. Buka pintu. Cepat buka. Salon kecantikan ini baru buka, kalian buat masalah lagi? Tidak. Ada apa? Kita bisa bicara baik-baik? Jangan banyak bicara, kami datang untuk membeli masker. Wanita ini demi cantik, benar-benar seperti gila. Cepat, pergi ambil semua barang di belakang. Baik, saya akan siapkan sekarang. Keluarga, ayo cepat. Xiao Cui, beberapa hari tidak bertemu. Kulitmu jadi halus ya. Beberapa hari ini aku pakai masker Tuan Yang. Masker? Ini dia dinamai langsung oleh Kaisar Masker Zai Qingchun. Zai Qingchun. Yang dijual Wei Yihao. Benar? Xiao Cui, aku punya satu hal yang bisa menghasilkan 1000 tael perak. Mau lakukan? 1000 tael? Tentu saja mau. Baik. Wei Yihao, kamu... Tuan Yang, apa yang harus kita lakukan? Kau pertama, oleskan di wajahmu sedikit minyak cabai. Lalu ikut aku melapor ke pejabat. Katakan bahwa kau mengoleskan masker milik Wei Yihao, wajahmu terasa sakit dan gatal terus. Tuan, bukankah ini menyuruhku berbohong? Jangan banyak bicara. Tuan, aku sejak kecil terlantar. Kakak Zhang Susu yang menyelamatkanku. Mana mungkin aku mencelakakannya? Lagi pula Zhang Shushu dan Wei Yihao. Kalau begitu jangan salahkan aku jika tidak sopan. Sudahlah. Kau minum segelas anggur ini. Aku akan memberimu 1000 tael. Sungguh? Tentu saja sungguh. Apa yang kau masukkan ke dalam anggur? Para hadirin, di toko kami ada promo terbaru, beli 10 gratis 3. Beri aku. Jangan berebut satu persatu, pelan-pelan. Beri aku. Wei Yihao, kau telah merenggut nyawa, kau harus bayar dengan nyawamu. Yang Zi, kenapa kau lagi? Selirku setelah menggunakan maskermu, lalu muntah darah dan meninggal. Yang Zi, jangan ngawur. Ini fitnahmu. Aku tidak peduli. Semuanya, lihat sini. Masker wajah keluarga Wei sudah membunuh orang. Ada apa? Xiao Cui, ada apa denganmu? Xiao Cui. Jangan sentuh dia. Mau menghilangkan bukti? Kamu telah membunuh Xiao Cui.
Kamu kenal dia? Xiao Cui, dia temanku. Dia sangat malang. Aku merasa kasihan pada Xiao Cui. Aku berniat menjadikannya selir. Tapi siapa sangka, setelah memakai masker dari tempat kalian, dia tiba-tiba muntah darah dan meninggal. Omong kosong, masker wajahku pasti tidak bermasalah. Kalian masih berani pakai maskernya? Hati-hati, yang berikutnya terbaring di sini adalah kalian. Para pelanggan, jangan percaya omongannya, masker kami tidak bermasalah. Wei Yihao, kali ini aku akan membuatmu tidak punya kesempatan bangkit lagi. Nah, Pengadilan tinggi ini, kenapa bukan Tuan Sun yang memimpin? Wei Yihao, kau pikir aku tidak punya persiapan sama sekali? Wei Yihao, masker, wajahmu yang meracuni selir, Yang Zi, apakah kau mengakui kesalahanmu? Ternyata kau bersekongkol dengan Yang Zi. Berani melawan pejabat ini? Orang, kemari, tampar mulutnya, kau berani menyentuhku? Aku memiliki lencana kekaisaran. Tuan Zhang, kau harus menegakkan hukum dengan adil. Raja muda sedang mengawasimu. Wei Yihao, apa buktimu? Membuktikan bahwa maskermu tidak beracun? Aku punya saksi. Panggil tabib kekaisaran. Tabib Liu. Saya adalah tabib kekaisaran di hadapan kaisar. Praktik kedokteran selama lebih dari 30 tahun. Tidak pernah ada kesalahan, tolong tunjukkan maskernya. Masker ini semua terbuat dari ekstrak herbal, tidak mengandung bahan berbahaya bagi tubuh. Siapa yang tidak tahu kau, orang tua keparat, satu tim dengan Wei Yihao, kau bilang tidak masalah. Berarti tidak masalah? Berani meragukan prinsip medisku? Aku bersedia melakukan otopsi di tempat untuk membuktikan penilaianku. Orang mati harus dihormati. Xiao Cui sudah dikubur. Kau ini ada... Tapi juga memfitnah saya. Mohon Tuan menghukumnya dengan berat. Sungguh keterlaluan. Di ruang sidang ini, beraninya kau berteriak-teriak, orang, hantam 20 kali. Saya masih punya saksi. Hahaha. Aku beritahu kau sejujurnya Wei Yihao. Di sini, dari atas sampai bawah, semua orangku, siapapun yang kau panggil, percuma. Yang Mulia Ratu datang. Sembah Yang Mulia Ratu. Berani bilang pengadilan tinggi semua orang Yang Zi, di mana hukum negara kita? Saya hanya bicara sembarangan, ampuni saya, Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu, sudah datang. Anggap saja urusan ini selesai. Kenapa panik? Istana belakang tidak boleh campur tangan politik? Yang Mulia Ratu, hukum negara kita istana belakang. Tidak boleh ikut campur politik. Siapa bilang aku datang untuk campur politik? Aku datang sebagai saksi. Saksi? Masker wajah ini sudah kucoba sendiri. Tidak ada efek samping sama sekali. Dan Danzai King Chun adalah nama yang diberikan oleh Baginda sendiri. Apa kau masih meragukan Yang Zi sengaja merancang untuk membunuh orang. Hai, orang. Bawa Yang Zi ke penjara kerajaan. Tunggu. Pelaku sebenarnya sudah saya temukan. Ayah angkat. Diam. Dasar tidak berguna, bawahanmu main curang kau tidak tahu. Bapak Zhang, perkara ini sudah saya selidiki dengan jelas. Itu adalah seorang pelayan di rumahku, berbuat jahat, ingin mencelakai Yang Zi. Ini kepala manusia. Ini pengakuan. Orang ini sudah saya hukum mati di tempat. Apa? Kau benar-benar tidak menghormati hukum dinasti Chu besar? Kau pikir kau siapa? Berani juga bicara hukum dinasti Chu besar padaku. Istana belakang tidak boleh campur tangan politik. Yang Mulia Permaisuri, kau harus ingat. Ya? Perkara ini sudah selesai. Semua bubar. Sidang ditutup. Bahkan Wei Yihao pun kau tidak bisa atasi. Kau bilang, apa gunanya kau? Ayah angkat. Mohon beri aku satu kesempatan lagi. Aku jamin akan merebut kembali posisi orang terkaya di ibu kota. Kuberi kau kesempatan terakhir. Jika gagal lagi, aku akan ambil nyawamu. Ya. Angkatku menyuruhku bersaing dengan Wei Yihao. Tapi pusat perbelanjaannya sudah menguasai 80% pelanggan di Kyoto. Ini bagaimana?
Aku tanya kamu, bagaimana? Kamu ini hanya makan tanpa kerja? Tuan, karena kita tidak punya cara untuk melawan pusat perbelanjaan, bagaimana kalau kita buka sendiri? Baik, ide bagus. Karena aku bermain pikiran tidak cukup untuk melawan Wei Hao, kalau begitu ambil semua sumber pasokannya. Suamiku, celaka. Ada apa lagi? Jangan kaget-kaget. Yang Zi, di seberang membuka pusat perbelanjaan. Barang yang dijual di dalamnya sama persis dengan kita. Meskipun dia meniru kita, dia tidak bisa mengendalikan biaya, pasti rugi. Bukan, semua barang di tokonya lebih murah dari kita 30%. Pelanggan semua lari ke sana. 30%? Lalu bagaimana dia untung? Dia merebut pemasok kita. Kalau begitu aku akan selesaikan dulu pemasok ini, lalu bereskan yang itu, sampah yang hanya bisa copy paste. Bos Sun, mau kemana? Yang Zi, kenapa kau datang? Aku datang untuk membeli barang kalian. Ini barang yang disiapkan untuk Tuan Wei. Tidak bisa menjual padamu. Bos Sun, buru-buru matikah kau? Aku terima saja, hahaha, ikat dia. Tuan Wei, akhirnya kau datang. Bos Sun, kau tidak apa-apa? Apa itu ulah Yang Zi? Ya. Dialah yang mengikat kami. Tenang saja, barang dan uang akan kukejar kembali untukmu. Tuan Wei, orang, siapkan makanan. Kali ini aku habisi Wei Hao. Akhirnya aku bisa melampiaskan amarah. Siapa yang berani menyerangku? Kamu memang Yang Zi, dalam berbisnis, kamu tidak bisa mengalahkanku, sekarang berani menghalangi jalanku, merampas barangku? Siapa bilang aku yang merampasnya? Barang-barang itu tidak ada namamu, apa buktinya itu milikmu? Hehe, kena tipu, kan? Mau apa kamu? Ini yang disebut tutup pintu dan pukul anjing Wei Hao. Aku sudah lama menahanmu, sekarang sudah cukup. Kali ini kamu harus mati. Hanya kalian? Serang. Ilmu hitam apa ini? Jarum bius, tahu? Apa? Kamu dulu menyakiti Zhang Shushu, sekarang, aku akan membalas dengan cara yang sama, seperti yang kamu lakukan padaku. Wah, bahkan kencing? Tidak malu kamu? Ingat, baik-baik, mulai sekarang, jangan biarkan aku melihat. Apakah masalah suami sudah selesai? Suamimu turun tangan. Tentu saja tidak masalah. Suami, kamu capek ya? Minumlah segelas anggur untuk melepas lelah. Anggurmu ini jangan-jangan kamu kasih obat lagi. Kamu bercanda lagi. Kamu menggangguku. Menurutmu? Suami, kamu lagi ngapain? Nanti kamu tahu. Tuan Wei, Anda mencari saya? Ini gambarnya, coba lihat. Berdasarkan desainku ini buatlah beberapa pasang sepatu dan hadiah. Hadiah apa? Tara, Apa ini? ini sepatu hak tinggi, ayo, pakai. Sepatu ini dipakai. Rasanya aneh. Mas, Sepatu ini bagaimana cara pakainya? Aku nggak bisa. Sini, aku pakaikan untukmu. Ayo, jalan 2 langkah, biar kulihat. Ayo, kamu pakai ini juga, aku ajak kamu keluar.
Kok masih ada uang yang belum masuk? Belum masuk? Tagihan Tuan Zan sudah lama tertunda. Saya dan Shansan harus menagih. Dia mengandalkan orang wali raja. Sama sekali tidak peduli pada kami. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Wah, Tuan Wei, kenapa Anda datang? Silakan duduk. Minum teh. Tuan Zan, saya langsung ke pokok masalah. Saya datang untuk menagih. Bukankah? Sudah kubilang pada perempuan di rumahmu, saya sedang kesulitan uang. Harus ditunda. Tuan Zan, sebenarnya saya sudah mencari tahu. Anda punya uang? Ya, saya memang tidak mau. Kenapa lagi anjing pangeran itu? Apa katamu? Telinga anjingmu tuli? Panggil orang. Kau berani menyentuhku? Kau tidak tahu? Aku ini orangnya yang mulia Kaisar? Hahaha. Apa yang kau tertawakan? Siapa yang tidak tahu? Kaisar mengangkatmu sebagai kepala Kasim. Bukankah itu hanya seorang Kasim? Sebaiknya hari ini serahkan uang itu padaku. Aku anggap hari ini tidak terjadi apa-apa. Nak, kau cukup sombong. Lihat nanti, bagaimana aku menghajarmu. Sekarang apakah seluruh tubuhmu lemas? Kau ternyata meracuniku. Kau sudah merencanakan semua ini sebelumnya? Masalahmu dengan pangeran aku sudah tahu dari dulu. Hari ini, aku akan untuk pangeran membunuhmu. Serahkan nyawamu. Masih punya tenaga? Ya, lihat kemana, kau bisa bersembunyi. Sekarang kau tidak bisa lari, meskipun bersayap. Bisa sembunyi di mana? Shushu, kenapa kau datang? Suamiku dalam bahaya. Aku harus membantu. Cantik. Dulu kau datang, aku tak bisa menahanmu. Kali ini, jangan berpikir untuk pergi. Mau apa kau? Kau tidak minta bayaran? Kalau begitu, tukar dengan si cantik. Hahaha. Ayo, haha. Suamiku, tolong aku. Suamiku, tolong aku. Dasar bajingan. Berani-beraninya kau menyerangku? Hei, orang. Kurung kedua bajingan ini. Gawat. Ini adalah panah perintah istana. Cepat, cepat bunuh mereka berdua, kubur di halaman belakang. Celaka, ini adalah panah perintah pasukan pengawal. Cepat, cepat bunuh kedua orang ini. Kubur di halaman belakang. Siapa berani? Yihao, Yihao. Berani menyerang Tuan Wei? Hei orang, tangkap dia. Siap. Ampuni aku, ampuni, Tuan, saya tidak akan berani lagi. Tuan Wei, bagaimana keadaanmu? Sangat berani sekali. Tuan, ampuni, saya tidak akan berani lagi. Kenapa tidak dari dulu? Lihat, saya akan potong kepalamu. Tunggu. Dia anak buah Pangeran Wali. Ya, demi Pangeran Wali. Ampuni nyawa anjingku ini. Tuan Wei, jangan takut. Hanya seekor anjing, Baginda akan melindungimu. Siapa bilang saya takut? Saya hanya melihat rumahnya, banyak barang berharga, jadi saya pikir disita dan diasingkan, itu yang paling pantas. Baik, Tuan Wei bijaksana. Dan dibuang. Apa? Sampah, semuanya sampah. Wei Yihao, anak itu. Sekarang dia naik daun, Pak. Bisakah Anda memberi saya bantuan lagi? Aku sudah membuatmu menjadi orang terkaya di Kyoto, tapi kamu tidak bisa mengalahkan Wei Yihao. Katakan apa gunanya aku punya kamu. Pak, jangan marah. Aku akan mencarinya sekarang. Tuan-tuan, kasihanilah. Tuan Yang, tolong aku. Aku tidak mau jadi pengemis lagi. Sebenarnya kita sama-sama dirugikan oleh Wei Yihao.
Wei Yihao, aku tidak akan memaafkannya. Jika ada kesempatan, apakah kamu mau balas dendam bersamaku? Mau aku bermimpi untuk menyingkirkan Wei Yihao yang sampah itu. Bagus, bagus. Kalau begitu, kamu pura-pura kembali ke sisi Wei Yihao. Lagi pula kalian pernah menjadi suami istri, dia pasti masih ingat masa lalu. Baik, aku akan segera lakukan. Sekarang kau jadi begini, itu semua karena ulahmu sendiri? Kau masih punya muka bilang begitu. Kalau dulu kau tidak menyuruhku pergi, anak kita tidak akan. Kita masih punya anak, jangan bercanda. Siapa tahu itu, anak haram, Yang Zi. Aku mohon, beri aku makanan, setidaknya ini dulunya rumahku. Ku mohon. Kau bisa masuk makan, jangan muncul lagi di depanku. Terima kasih, terima kasih. Aku sudah tahu kau perempuan ular berbisa, tidak punya niat baik, kau dan Yang Zi. Apa rencana busuk kalian? Aku tidak akan memberitahumu. Percaya atau tidak, aku akan memasukkanmu ke penjara mati. Wei Yihao akan segera tamat. Sebaiknya kau pulang. Suamiku, aduh, semua barang di mall kita habis terbakar. Apa? Barang-barang itu disimpan di gudang rahasia di istana? Kok bisa habis terbakar begitu saja? Tentu saja itu ulah Wang Linlin dan Yang Zi yang melakukan ini. Wanita ular berbisa, padahal aku sudah bermurah hati padamu. Wei Yihao, kau pikir kau bisa melawan Tuan Yang dan Bupati? Sebaiknya kau menyerah saja, jangan sia-siakan nyawamu. Bawa dia pergi. Wei Yihao, kau semua mati. Suamiku, untung yang terbakar cuma barang, belum ada yang terluka. Menurutmu, Yang Zi sangat membenci kita, tapi hanya membakar barang kita. Apa maksudnya? Ini pasti bukan ide Yang Zi. Sepertinya Bupati akan bertindak terhadap kita. Apa? Ayah angkat, aku sudah membakar gudang Wei Yihao. Kali ini dia pasti tidak akan bisa bangkit lagi. Bagus. Wei Yihao orang pintar. Sekarang dia pasti mengerti akibat melawan aku. Ayah angkat bijaksana. Nah, kamu pergi dengan namaku rekrut dia. Bapak Wei Yihao dan aku punya dendam darah yang dalam Anda tidak bisa menggunakannya. Siapa yang berguna bagiku, aku pakai. Belum waktunya kamu ikut campur. Tuan, apakah Anda khawatir dengan perintah Raja Muda? Omong kosong. Bapak menyuruhku memohon Wei Yihao untuk bergabung denganku. Ini tidak mungkin. Tuan lupakan dulu soal ini mudah atau tidak. Jika Wei Yihao benar-benar datang maka posisi Anda. Sialan. Lalu menurutmu bagaimana? Biar sekalian saja. Asalkan Wei Yihao mati maka Raja Muda hanya bisa bergantung pada Anda. Baik. Siapa di sana? Keluar. Oh, kau. Tuan Wei, Raja Muda memanggil. Baik. Antar aku. Ternyata memang kau. Kali ini, kau tidak bisa lari. Nanti, aku kebiri kau dulu. Dah, kan? Lalu? Baiklah, masih keras kepala, ya? Aku tidak sepertimu, aku pria sejati. Kau telah mempermalukanku, segera aku kebiri kau, tapi sebelumnya, aku minta sesuatu darimu. Ini semua perjanjian pengalihan properti. Sebentar lagi, asalkan kau di perjanjian ini cap jari di atasnya. Kau bisa mati dengan tenang. Yang Zi kau merampok, menculik, memaksa jual beli. Percaya tidak aku akan membasmi seluruh keluargamu. Kau yang manis,
Mengandalkan dirimu putri, tak pernah menghiraukanku Wei Yihao. Jika kau tidak tanda tangan, aku akan merusak wajahnya sekarang juga. Aku mau tanda tangan. Tapi kau tidak boleh menyakiti putri. Baik. Haha. Untung. Cepat lepaskan dia. Kenapa kau begitu mudah ditipu? Aku berani menculiknya. Kau pikir kalian berdua hari ini bisa keluar hidup-hidup? Kau Yang Zi, kau Kasim, kau akan mati mengenaskan. Menjelang ajal masih keras kepala. Tapi sebelum kau mati, hari ini aku akan menghajarmu. Kemarilah. Lepaskan aku. Hahaha. Yang Zi, hentikan. Kali ini akhirnya kau jatuh ke tanganku. Apa yang kau lakukan? Aku tidak punya jalan kali ini juga akan membuatmu nyaman. Ayo. Yang Zi, kau banci. Kalau ada masalah, lawan aku. Kau lihat minyak ini. Sebentar lagi aku akan membakarmu. Jangan, jangan. Semakin kau melawan, semakin aku bersemangat. Ayo. Yang Zi, kau Kasim, kau akan mati mengenaskan. Menjelang ajal masih keras kepala. Jangan berteriak, tidak ada yang berani menyelamatkanmu. Dasar bajingan. Berani sekali kau menyentuh putri ini. Aku akan memukulmu sampai mati. Kau tidak boleh membunuhku. Ayah angkatku adalah Pangeran Wali. Aku akan memotongmu sampai mati. Kita tidak boleh membiarkannya pergi begitu saja, dan harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Pangeran Wali. Dasar bajingan. Berani sekali kau menculik adikku. Yang mulia, orang ini bilang kita tidak boleh membunuhnya, karena dia anak buah Pangeran Wali. Apa? Panggil Pangeran Wali ke sini. Yang mulia, apa yang Paduka panggil saya? Pangeran Wali anak buahku menangkap orang ini. Dia berani menculik adikku. Menurutmu, apa hukumannya? Tidak membunuhnya, kau tahu kenapa? Karena dia mengaku sebagai anak angkatmu. Tidak mungkin. Aku tidak punya keturunan Baginda tahu itu. Lalu siapa dia? Ayah angkat, ayah angkat. Tolong aku. Tolong aku. Yang Zi menyebarkan fitnah, menggunakan namaku untuk berbuat jahat. Aku akan memenggalnya sekarang. Kau. Baginda, aku sudah menyingkirkan anak haram ini. Aku pamit. Tuan Wali Raja, kau membunuh dan ingin pergi begitu saja? Aku membersihkan rakyat dari kejahatan mengorbankan keluarga demi kebenaran. Seluruh istana tidak ada yang berani membantah. Wei Yihao. Wali Raja sangat kuat, jangan terlalu menekan. Namun, Baginda, Wali Raja benar-benar tidak punya keturunan? Ya, satu-satunya anak angkatnya sekarang juga telah dipenggalnya. Lalu siapa yang akan merawatnya di hari tua? Itu bukan urusanku. Kali ini kita habisi Yang Zi. Aku tahu kau tidak akan diam saja. Tuan, apakah kau sudah meletakkan racun yang kuperintahkan? Tuan, hamba. Percaya atau tidak, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Makar adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Yang mulia, ada masalah. Aku yakin, Raja Muda akan melakukan makar. Apa? Yang mulia, kita hanya punya 3.000 prajurit, Raja Muda memiliki 100.000 tentara, apa yang harus kita lakukan, Yang mulia? Wei Yihao, apakah kau punya rencana? Raja Muda mengumpulkan pasukan, juga membutuhkan waktu, jika kita bisa membuat dot senjata yang bisa melawan 100 orang. Apa? Aku belum pernah mendengar. Di dunia ini ada dot senjata yang bisa melawan 100 orang. Meskipun dunia ini tidak memiliki, tapi aku bisa menciptakannya. Asal kamu bisa membuatnya, apapun yang kamu butuhkan,
aku akan penuhi. Tuan Li tolong suruh para pengrajin istana. Buatkan komponen yang saya butuhkan, gunakan logam terbaik. Baik, Tuan Li. Apakah senjata ini bisa jadi atau tidak? Itu tergantung pada Tuan Li. Paduka. Sudah jadi, Paduka. Saya suruh semua tukang di Luban bersama-sama bekerja akhirnya berhasil membuat senjata rahasiamu. Bagus, bagus sekali. Tapi benda kecil ini benarkah bisa mengalahkan 100 orang? Benda ini pasti bisa membunuh dari jarak 100 langkah. Omongan saja tidak cukup, ini menyangkut urusan negara. Kamu tidak percaya? Kalau begitu, biar aku tunjukkan padamu kekuatan senjata ini. Sudah siap, Tuan Wei. Tembus, Tuan Wei. Ini ternyata sangat hebat. Tuan Li. Sekarang kamu mau mencobanya sendiri? Tuan Wei, aku kagum penemuanmu ini benar-benar seperti Luban hidup kembali. Hahaha. Wei Yihao, kamu Buatmu senang? Kamu datang kemari? Berani. Aku ini pangeran wali dari dinasti ini. Hanya seorang kepala istana, kenapa tidak berlutut saat melihatku? Aku, Wei Yihao, berlutut pada langit, bumi, dan orang tua, paling tambah kaisar. Kamu pikir kamu siapa? Mulut besar sekali. Katakan, ada urusan apa? Aku tahu, kamu juga cukup berbakat. Tapi, mengikuti kaisar yang tidak berguna itu, sayang sekali, semua kemampuanmu. Apa maksudmu? Lebih baik ikut aku. Anak yang Zi itu tidak berguna, aku salah lihat, tapi kau, aku lihat punya potensi. Sudahlah, jangan mimpi. Percaya atau tidak, aku bunuh kau. Itu lebih baik lagi. Apa maksudmu? Kau berani? Apa yang tidak aku berani? Aku remas kau, seperti meremas semut. Aku ini kepala istana, kamu, seorang pangeran wali, mengambil nyawaku secara pribadi. Nanti, Baginda dapat dengan sah, menyingkirkan. Kau lebih tua dariku. Aku beri sedikit rasa hormat? Tidak. Baru saja aku sangat ketakutan. Aku pikir Raja Muda benar-benar akan menyerangmu. Raja Muda butuh waktu. Kita juga. Namun, waktu selalu berada di pihak kita. Raja Muda, kali ini kau mengundangku bertemu, ada urusan apa? Aku tahu, Yang Mulia Pangeran, masih mengingat pertarungan pena sebelumnya dan terus mengkhawatirkannya. Itu hanya pertarungan pena. Aku tidak peduli. Tidak peduli pertarungan pena? Lalu bagaimana dengan 5 kota perbatasan? Apa maksudmu? Kali lalu, Pangeran hanya menginginkan 3 kota. Jika rencanaku berhasil, aku bisa memberikanmu 5 kota. Jika Wei Yihao tidak disingkirkan, kita bisa dibilang tanpa harapan. Wei Yihao hanya orang kecil. Tidak akan menimbulkan masalah. Asalkan kita menyingkirkan orang di belakangnya. Di belakang Wei Yihao, adalah Kaisar Chu besar. Singkirkan raja yang lalim itu. Tahta tentu untuk yang mampu. Baik. Kebetulan aku masih menyimpan dendam. Katakan, apa yang harus kulakukan? Kamu hanya perlu menempatkan pasukan di perbatasan. Nanti, kita akan bekerja sama dari dalam dan luar. Singkirkan Kaisar, aku bisa memberikanmu 5 kota perbatasan. Baik. Kata sepakat. Wali Raja akhir-akhir ini sangat mencurigakan. Apakah kamu benar-benar mengawasinya? Baginda, di luar kota muncul sekelompok pasukan dari negara tetangga. Muncul di luar ibu kota. Apa? Celaka. Sepertinya perang benar-benar akan pecah. Ada apa? Baginda, hamba akan memeriksanya. Kenapa Liu belum kembali? Baginda, menurutku ada yang tidak beres. Baginda, seseorang telah membuka pintu istana. Pasukan negara tetangga menyerbu masuk. Liu. Baginda, cepat pergi. Bunuh Raja Sialan itu, ada hadiah. Kawanku, tolong aku. Ayo, lihat aku.
Kawanku, ini. Baginda, pergi. Pemangku Raja Abuding, aku beri kalian kesempatan terakhir untuk menyerah. Hahaha. Lihatlah situasi sekarang, menyuruhku menyerah, sungguh lucu sekali. Sepertinya kau tidak ingin hidup lagi. Anak kecil Zhao Cheng, hari ini aku akan merebut tahtamu, membunuh keluargamu, ayo, serang. Pemangku raja. Ada apa denganmu? Mati. Mari. Abuding, kamu harus mundur sekarang. Aku ampuni kamu. Ini adalah yang paling dekat dengan target. Aku tidak akan menyerah. Lain kali, aku tidak akan sengaja meleset lagi. Benda ini sungguh hebat. Baginda, ini tidak boleh disentuh sembarangan. Main-main saja, tidak akan mati. Beneran bisa mati. Baginda, tidak baik. Abuding dan mereka belum pergi. Mereka di luar kota, mengumpulkan pasukan katanya mau menyerbu kota. Bukan, serius perang? Senjata ini sehebat apapun tidak bisa melawan 100.000 pasukan. Prajurit negara Chu kita tidak ada satupun pengecut. Kalau mau, ayolah. Tunggu, Baginda. Jangan dulu emosi. Sejauh yang aku tahu tentang Abuding, Kau punya ide lagi ya? Abuding masih punya adik laki-laki, posisinya sebagai penerus, tidak stabil. Aku yakin, jika kau goda dengan keuntungan, dia pasti akan menyerahkan pasukannya. Kau ingin berdamai? Yang mulia, ini untuk mencegah kesengsaraan rakyat. Cara terbaik, Baik. Aku menunjukmu sebagai utusan perdamaian. Sekarang pergilah menemui Abuding. bukan, yang mulia, maksudku perundingan damai, bukan aku yang pergi. Kau memiliki hubungan dengan Abuding. Kau adalah orang terbaik untuk perundingan damai. Lagi pula, sekarang di sampingku, juga tidak ada orang lain yang bisa digunakan. Suamiku, jangan takut. Orang baik pasti dilindungi. Pasti akan kembali dengan selamat. Kok kau datang? Aku baru saja mendengar semuanya. Suamiku memang peduli pada negara. Kakak Kaisar memiliki menteri sepertimu. Sungguh beruntung. Bukan, yang mulia putri. Apa kau tidak menyukaiku, sehingga kau menyuruhku mati? Kau sendiri yang bilang aku belum menikah. Jika kau mati, aku akan menjadi janda seumur hidup. Kau sangat membuatku terharu. Pasti harus hati-hati ya. Kalian tenang, aku nggak akan kenapa-napa. Iya, entah kalau jadi desertir, akan seperti apa. Kalau kamu jadi desertir, aku nggak akan memaafkanmu. Aku bilang, kalian kok satu persatu, semua ingin aku celaka. Mas, kali ini kamu pergi pasti harus hati-hati. Kata-kata ini kok baru saja ku dengar? Tuan Wei, waktu baik sudah tiba. Kita harus berangkat sekarang. Mati saja pilih waktu baik. Ayo. Tuan Wei kali ini rencananya pakai taktik apa? Taktik. Tentu saja dengan iming-iming. Jangan teriak. Kamu tahu kekuatan pistolku ini? Kalau kamu berani teriak, langsung mati. Kamu berani seorang diri. Masuk ke kamarku. Nggak takut mati. Kamu mau apa? Kamu juga mau menyerah? Omong kosong. Aku bukan wali raja. Yang pengecut itu, aku cuma mau cari uang. Kalau begitu, katakan apa pendapatmu. Aku tidak mau perang. Perang itu kejam, pasti ada yang mati. Lalu kamu mau apa? Kita bernegosiasi. Sebenarnya,
kamu menyerang negara kami, itu cuma untuk cari uang, kan? Jadi, kalau kita bicara, mengubah perang menjadi perdagangan, dengan begitu, semua bisa dapat uang, betul, kan? Kalau begitu, katakan syaratmu. Tarik pasukan, dan jamin 30 tahun. Oh, bukan, 300 tahun tidak berperang dengan kami. Kalau aku tidak setuju, Maka aku terpaksa menembak. Kudengar kamu punya sepupu laki-laki. Selalu berebut tahta denganmu, mungkin dia lebih mau bekerja sama denganku. apa maksudmu? Aku setuju kita bekerja sama. Tapi, aku punya satu syarat lagi. Katakan saja. Pinjamkan pistol ini padaku. Nah, gitu dong. Baru ini sahabatku. Ayo. Tanda tangani kontraknya. Lalu aku pinjamkan pistolnya. Kontrak? Apa ini? Surat persetujuan dan jaminan. Baik. Aku setuju. Mau ngapain kamu? Sumpah darah. Aturan kami. Cap jempol. Pakai cap darah. Oh, biadab sekali. Bagus, aku akan segera melapor kepada Yang Mulia Kaisar kita. Hei, Pisau untukmu. kamu menarik janji? Tidak, Aku potong jari. Kamu juga potong. tidak perlu, kan? Ini terlalu sakit? Gimana? Negosiasinya berhasil? Berhasil, jadi nggak perlu perang lagi. Bagus banget. Aku nggak salah pilih orang. Tapi apa? Tapi Baginda harus menepati janji. Menikahkan Putri Jianan dengan saya. Nggak masalah, panggil Jianan ke sini. Sampai di sini, kita benar-benar ninggalin ibu kota ini. Ya, benar-benar mau pergi. Masih agak berat. Apa yang kalian sesali? Ini kan nikah sambil jalan-jalan? Hei, kenapa rusuh suasana syushu? Apa maksudmu? Berani-beraninya kau bikin ribut? Hei, apa yang kau lakukan? Mau bunuh suami sendiri? Tolong. Lihat, apa itu di sana? Di sana semuanya istriku.